Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardina Rizwanti dari kelas 11 TKJA nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi PPKN bab 3 yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Dr. Andes E. Utrecht, sarjana hukum, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah, undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Menurut Mr. E. M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa dalam negara dalam melakukan tugasnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur di antaranya, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan diterapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. A. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. B. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. C. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya. 1. Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Kebiasaan, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara traktat. 4. Jurisprunden, yaitu keputusan hakim yang terdahulu atas perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. 5. Doktrin, yaitu pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang diterapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yaitu dibedakan atas dua macam. Berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH pidana dan KUH perdata. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun ditulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap,
dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang dan peraturan pemerintah. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, berdasarkan waktu berlakunya. 1. Hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya UUD NRI 1945, UUD RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU, berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, yaitu misalnya hukum acara pidana, KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya, berdasarkan sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dapat dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain, hukum dapat mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dikemukakan oleh hukum undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan Abitesto, pewaris berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen, berdasarkan wujudnya. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum objektif sering juga disebut hak, berdasarkan isinya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terdiri atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terdiri atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum warisan, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Tujuan hukum. Teori mengenai tujuan hukum. Teori etis. Etis teori dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan, dan keadilan bukan berarti menyamaratakan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. 2. Teori utilitas dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan. 3. Teori normatif dogmatif dikemukakan oleh John Austin bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.
Selain teori-teori tersebut, masih banyak lagi pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang tujuan hukum. Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban, keamanan, kebahagiaan manusia, serta diperoleh keadilan. Tata hukum Indonesia. Tata hukum ialah semua peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi semua masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat. Hukum Indonesia ditetapkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia baru sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, dibentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pernyataan tersebut mengandung arti A. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenai bagian yang tertulis di dalam UUD negara itulah tertulis tata hukum Indonesia yang tertulis. Adanya hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan atau pengadilan adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan lembaga peradilan. Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Pengertian antara peradilan dan pengadilan memiliki perbedaan. Dalam KBBI dinyatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara. Menurut R. Subekti dan R. Tetrojodibio, pengertian peradilan dan pengadilan adalah sebagai berikut. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara, menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA atau Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.